Ya kadang disuruh sholat pun ngapain sholat, kayak juga enggak. Kadang kan gitu. Nah akhirnya saya ketemu sama laki-laki ini, ya baik lah. Nah akhirnya komunikasi, kenalan. Saya nih sama dia kenal 2 minggu. Karena saya nggak mau mendekati jinah, akhirnya saya ya udah, kalau kamu mau sama saya kita nikah. Akhirnya menikah dan dia masuk isyahadat nikah siri. Ibu yang ngasih syarat kalau mau nikah? Ya ceritanya langsung ke pas saya masuk Kristen atau dari pertama saya cari Tuhan. Boleh dari mana saja. Iya. Sebelumnya ya saya hidup agama Islam dari lahir. Ya. Semua keluarga saya Islam. Ya. Lalu ya nama juga hidup, kita kan ada di bawah, ada di atas. Ya. Akhirnya kan jatuh lah. Ya. Saya mungkin nyalahin Tuhan. Ya Allah, kenapa sih kayak gini gitu? Apa ini kamu apa nggak suka sama saya? Ya. Atau ya kita cari Tuhan lah. Nah udah gitu saya sholat tahajud, asalnya sholat duha sering ngaji, tapi kok nggak berubah-berubah. Cuman saya tenang hati saya. Kan saya juga harus membiayai anak saya 3. 3 ini kan masih sekolah semua. Sedangkan saya single parent. Anak perempuan 2, laki-laki 1. Laki-laki 1. Saya cerai udah dari tahun 2018. Sedangkan saya kerja udah resign. Iya. Karena terlalu capek sekali saya bolak-balik. Anak saya nggak ada yang ngurus kan. Iya. Kasihan. Nah, akhirnya saya ketemu sama seorang lelaki. Dia suku Batak. Iya. Dia mau menikahi saya, asalnya dia mengikuti saya Islam. Nikah siri saya. Sebelumnya ibu punya suami berarti? Iya. Tapi cerai? Cerai karena? Ya karena tidak menafkahi saya capek kan. Lalu dia sering kalau main judi gitu kan. Main judi? Iya, main judi, sholat juga enggak, Islam juga percuma kan. Kadang nggak ada imam bagi saya. Nah, dan beliau juga kasar begitu? Iya, kasar. Sering bilang, ya kasar lah. Minta tolong kepada semua laki-laki, ini semua laki-laki ya. Semua laki-laki tolong untuk Anda mewakili Islam ya, yang Muslim terutama. Anda mewakili Muslim yang selayaknya kalau sudah berumah tangga wajib bertanggung jawab untuk ya kadang disuruh kepada istri. Sholat pun ngapain sholat, kayak juga enggak. Kadang kan gitu. Nah akhirnya saya ketemu sama laki-laki ini, ya baik lah. Nah akhirnya komunikasi, kenalan. Saya nih sama dia kenal 2 minggu. Karena saya nggak mau mendekati jinah, akhirnya saya ya udah, kalau kamu mau sama saya kita nikah. Akhirnya menikah dan dia masuk isyahadat nikah siri. Ibu yang ngasih syarat kalau mau nikahin saya harus masuk Islam gitu. Ke ustadz kita nikah di situ. Mau dia mau syahadat. Terus akhirnya udah sebulan kemudian kok dia nggak mau ikutin saya sholat gitu. Asa nggak bisa, maaf gitu. Saya nggak mau kalau disuruh ajarin Islam. Mendingan kalau gini kita cerai, kan nggak segampang itu. Iya. Masa saya sebulan langsung cerai? Sama lu sama orang-orang. Kalau enggak kamu ikut saya aja. Oh, ya udahlah. Daripada saya malu dan saya juga anak-anak gimana. Ya udah. Akhirnya saya ikut sama dia. Teman-teman saya juga persekutuan karena teman saya juga banyak yang Kristen. Diajak lah, asalnya saya kan nggak mau terus, cuman karena ibu dibaptis. Tadi surat baptisnya sudah dikirim ke saya. Ada. Sudah dikirim ke WA, beliau sudah dibaptis. Baptis tanggal berapa ibu dulu? Itu Mei dibaptisnya. Iya. Karena baru suratnya baru muncul itu tanggal segitu, sebenarnya dari Januari dibaptis itu. 28 Januari saya dibaptis 2024. Ya ini dibaptis tanggal surat baptisnya baru keluar. Bandung 12 Mei 2024. Gereja Kristen, boleh sebut nama gerejanya? Enggak, iya, gereja Kristen saya. Ini ya. Intinya gereja Protestan ini. Iya. Oke, lanjut. Nah, udah gitu kan
saya harus katanya dia nunjukin juga kan ayat-ayat Al-Quran yang Isa adalah kebenaran, kata Yesus adalah kebenaran. Terus dia bilang ke Yohanes juga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku tidak akan sampai ke Bapa. Oh, saya anggapannya ya Nabi Muhammad kan, karena utusan. Kalau tidak lewat Nabi Muhammad mungkin kita juga nggak akan sampai ke Allah kan, Bapa mereka nyebutnya. Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi lama kelamaan di dalam gereja dan di dalam saya juga diajak pelayanan, menjadi pelayan Tuhan. Ternyata kata dia, Yesus itu sudah ada dari dulu, sebelum Nabi Adam pun dia sudah ada, karena dia adalah Allah. Allah itu menjelma jadi apa sih? Manusia. Yesus jadi manusia. Biar katanya kalau apa-apa dekat. Nah, katanya kan kalau kita ngobrol ke Bapak kan nggak kelihatan, tapi kalau misalnya sama Yesus dekat. Masa Tuhan kelihatan? Saya bilang yang goib ya kayak istilahnya jin, malaikat pun nggak kelihatan kok. Masa Tuhan kelihatan manusia, laki-laki lagi perempuan gimana? Kan saya bilang enggak, itu kan nggak ada katanya nabi yang lahir tanpa ayah. Cuman Yesus aja yang lahir tanpa ayah. Nabi Adam lebih parah, nggak ada ibu bapaknya. Saya bilang gitu. Enggak, tapi kamu nanti ditebus dosa. Nah, jadi kalau misalnya saya sakit atau pernah di rumah sakit, dia bilang oleh bilur-bilur darah. Masa udah meninggal masih ada darah-darah Yesus? Terus makan babi. Saya nggak suka babi. Sapi juga domba saya nggak suka kan? Masa saya harus dipaksa makan itu? Saya nggak mau. Babi kan haram, ada cacing bitanya. Enggak, katanya gitu. Ya lama kelamaan saya nggak mau aja agama ini kok apa. Sedangkan di Alkitab juga ada yang Nabi Yesus katanya membuang setan lewat nabi babi-babi. Oh, berarti kan kalau misalnya itu setan ada di babi itu, kenapa dimakan? Nah, akhirnya kadang saya juga debat lah. Makanya pendeta juga bilang, siapa yang tahu Yesus? Saya bilang Nabi. Nah, dia nggak mau. Terus saya bilang Paulus itu apa? Kata saya, itu yang tahu seorang soleh katanya, nggak nikah gitu. Oh ya mungkin ikutin Yesus lah, nggak nikah. Ya tapi lama kelamaan saya nggak paham ini kenapa harus Alkitab itu katanya Injil aja, tapi kenapa ada Alkitab, ada Perjanjian Lama dan Baru, saya nggak ngerti. Disuruh dijelaskan, pendetanya nggak mau menjelaskan sampai sekarang. Sampai sekarang? Nggak ngertinya itu. Jadi beda aja lah. Kalau Yesus, Tuhan Yesus, tapi harus berdoanya gini kan, ini salib. Padahal nggak ada ayatnya di sini. Di Bible nggak ada. Ayat kalau berdoa itu menangkupkan tangan seperti ini. Adanya ini menengadakan tangan. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Itu tata cara kalau berdoa ya seperti ini. Lanjut. Dalam udah nggak ke gereja saya berapa bulan pun sampai di acara Natal, saya cuman ikut tanggal 8 Desembernya aja. Karena kan perayaan Natal itu beda-beda. Nanti tanggal 25 ibadahnya, 8-nya perayaan. Saya cuma ikut perayaan aja, nggak ibadahnya nggak. Karena nyanyi gitu, nyanyi gitu, bukannya berdoa khusyuk. Terus harus hafal lagu ini, gunung, batu, apa? Saya nggak masuk aja. Beda aja cara berdoanya. Kalau makan, ya bukan saya jelekin agama ya. Misalnya berdoa, kan cuman kalau kita Allah membalik lagi merujak tanah wakin aja banar, udah makan. Kalau itu kan, ya Tuhan, lama kan baru lapar kan? Enggak, memang kalau doa sebelum makan di kekristenan itu tidak ada aturannya. Itu memang para pendeta membuat konsep sendiri, yang itu bacaannya juga adalah boleh memberikan bacaan apapun yang baik ya sebelum berdoa, tapi rata-rata kepanjangan gitu kan. Nah, kalau di Islam cuma enak segitu. Sederhana, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan itu ada tuntunannya dari Nabi Muhammad.
jelas itu ada contohnya begitu, dan itulah yang kita ikutin begitu. Lanjut. Lalu Yesus dibangkitkan. Siapa yang ngebangkitkan dia kan? Kalau bukan Allah. Kenapa nggak bangkit sendiri kalau Tuhan? Disiksa kan? Katanya ada yang Elia Sabatani kan? Lama sabaktani. Itu. Mana Allah saya? Kok tidak menolong saya gitu kan? Katanya dia sendiri Allah. Kok dia disiksa juga nggak bisa nolong sendiri gitu kan? Kalau misalnya Nabi Ibrahim juga sama Raja Namrud akhirnya Allah nolong, apalagi dia kalau mengaku dia Tuhan, meren tinggal digini juga bisa. Nah di situ ya saya udah nggak mau masuk lagi. Cuman kan masalahnya ini ya anak-anak kan harus ikut akidah Islam. Tapi anak-anak ikut Kristen. Ikut Kristen. Semua. Karena ikut saya kan. Berarti ke gereja? Jarang. Ibu terakhir ke gereja kapan? Ke gereja ya bulan yang kemarin Desember itu yang tanggal 8. Nggak dimarahin sama suami nggak ke gereja kemarin? Dimarahin sih. Cuman saya bilang lagi sakit, kadang-kadang berapa aja lah. Karena nggak mau lah saya masuk. Terus lanjut ibu bagaimana? Apa yang terjadi berikutnya? Anak-anak dan seterusnya? Ya, dan akhirnya saya bilang ke suami juga, saya ingin kembali ke Islam. Karena saya nggak bisa ikutin kamu gitu. Apalagi keluarga dari suami itu nggak setuju sama saya dari pertama. Karena saya dari suku Sunda dan saya janda gitu. Kenapa nggak dari awal? Kalau gini udah saya kan jadi masuk kayak ke jurang yang susah, saya maju susah, mundur pun sulit gitu kan. Jadi saya harus minta tolong ke siapa lagi sih? Mungkin ya memang minta tolong segala ke Allah, tapi kan nggak mungkin Allah itu langsung dia ngangkat karena kita bukan nabi gitu kan. Ibu masuk ke kandang wuwu namanya. Kalau di orang Surabaya itu bilangnya masuk ke kandang wuwu ya. Kandang wuwu itu apa ya? Rumah wuwu gitu. Wuwu itu jebakan buat ikan. Ikan itu masuknya mudah, dia tinggal masuk doang. Tapi begitu keluar nggak bisa. Bingung ini jalannya yang mana gitu kan. Dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Itu namanya kandang wuwu. Di dalam sungai atau laut itu ada jebakan wuwu itu. Itu orang Surabaya bilang begitu. Terus nih gini ya, kalau di agama Nasrani sama Islam, kalau kita Islam itu kan saling membantu dan menolong, betul? Kalau di agama ini, jadi menolong itu harus ada pamrih. Beda dengan Islam yang infak, sedekah kan saya juga kalau nolong orang ya udahlah nanti biar aja Allah yang ngebalas kan pahala. Mereka itu enggak. Sangat keras hati mereka juga. Kalau misalnya di Islam dan kadang kalau orang yang marah, saya juga dulu pernah ditipu. Tapi saya yakin mau marah ke siapa juga karena saya salah ngasihin uang. Kan percaya ke orang. Kadang mungkin udahlah sama Allah itu hak orang. Tapi kalau di Kristen itu orangnya galak-galak, kasar. Jadi dia nggak, katanya harus kasih sayang, tapi enggak. Justru kadang-kadang mereka itu membenci Islam yang gara-gara bom. Itu di luar konteks agama ya. Itu oknum. Jadi kalau soal bom terorisme jangan itu nyalahin. Terus saya bilang kan, kamu di jalan juga suka ada yang ngasih kalau Jumat berkah, kan ngasih. Saya juga dulu gitu, kalau tiap orang Jumatan di rumah saya suka bikin nasi, ngasih, karena biar berkah dan pahala kan. Nah, waktu pas di gereja pun saya bilang gini, saya suka ngasih ke anak-anak sekolah minggu makanan saya bikin. Katanya, Bu, nggak ada yang bikin kayak Ibu. Kenapa? Nggak ada. Buat apa Bu bikin gitu? Kan Ibu udah ada apa sih namanya persembahan kasih. Iya, yang ada perpuluhan gitu. Iya. Orang itu buat apa Kolektor, uangnya? ya.
coba bikinlah makanan, kasihin atau ke jemaat kek. Ini dia nggak pernah. Makanya dari situ, oh udah, berarti mereka itu agamanya agama buatan sendiri, bukan dari hati. Beda aja lah, pokoknya nggak. Sebelum dilanjutkan oleh Bu Yani, saya minta tolong Ustadz Edi memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tertarik tadi pas dia bilang katanya bombing, ngebom Muslim ya. Gini, coba ketik di internet agama mana yang paling banyak membunuh orang. Yang pertama itu 48 juta orang. 48 juta orang, 480 juta orang. Itu bukan Muslim. Oke, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu siapa motornya? Cari sendiri, saya nggak mau sebut. Yang kedua, agama kedua itu juga bukan Muslim. Agama yang ketiga bukan Muslim juga. Agama yang keempat bukan Muslim juga. Yang kelima bukan Muslim juga. Dari hasil penelitian CIA sama FBI, jumlah teroris yang beragama Muslim itu cuma 0,2%. Dan ternyata setelah ditelik pun nggak ada hubungan sama agama, tapi perebutan teritorial. Jadi kalau misalnya mau bicara masalah data, ya sebaiknya coba jangan hanya percaya katanya, tapi coba lakukan riset sendiri. Jadi sama sekali enggak. Buktinya gitu, saya kan punya pengalaman yang mirip-mirip, cuman bedanya kalau saya dulu ke meditasi. Di meditasi pun juga sama. Dulu dibilangnya bahwa ini di backup sama science kan gitu, bahwa kita bisa mencapai apa yang namanya the highest attainment of spirituality itu lewat cara kita menyatukan kita sama Tuhannya saat itu kan gitu. Nah, tapi ternyata setelah banyak berpikir, jadi memang Islam itu untuk orang yang berpikir ya. Saya ngelihat bahwa sekarang itu yang jadi masalah, banyak orang tua, termasuk di Indonesia kita harus hati-hati. Banyak orang tua yang mendeislamisasi anaknya sendiri. Jadi kalau saya belajar dari cerita saya dulu tuh saya akhirnya kenapa jadi ke meditasi itu bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena saya tidak. Agama apa ya? Itu bisa dilihat di internet gitu ya. Karena dulu kenapa saya tertarik, karena dulu kan suka baca artikel bahwa katanya kalau mau tenang meditasi tidak bertentangan dengan agama kan gitu. Akhirnya saya tertarik lah, saya belajari, dan kebetulan mentor saya kan orang Jerman dan dia very knowledgeable. Semua pertanyaan saya terjawab semua. Cuman satu kesalahan yang saya buat. Dan ini kesalahan yang tidak boleh diulang oleh semua orang tua Muslim. Orang Muslim itu harus mengajari anaknya agama. Jadi kalau pengetahuan saya tentang agama segini, ada tantangan yang segini, ini yang tantangan lebih sedikit nggak masalah. Tapi begitu tantangannya lebih besar, agamanya sendiri tidak diolah, itu kita mudah goyang. Itu yang terjadi sama saya. Jadi saya mencari sumber luar tapi tidak cari sumber sendiri. Dan itu kesalahan fatal. Akhirnya apa? Terasa lebih make sense. Itu saat itu ya. Tapi sekarang setelah saya tahu semuanya, setelah saya tahu bahwa itu semua tidak benar, ya sekarang saya yakin 100%. Salah satunya contohnya gini, kalau meditasi itu ada 3 kualitas, inkantatif, repetitif, sama satu lagi apa, itu bisa bikin pikiran kita jadi tenang, kan gitu. Ternyata itu di zikir sudah ada, bahkan lebih bagus lagi di zikir, gitu kan. Katanya itu mengganggu sistem limbik yang akhirnya membuat kita menjadi tenang. Dan mereka bilang bahwa hidup mereka penuh dengan kedamaian. Ternyata buktinya setelah saya lihat jauh-jauh hari kebelakangan, ternyata enggak juga. Ternyata banyak mereka yang stres, banyak mereka yang gontok-gontokan. Katanya kalau orang meditasi itu bisa membuat semuanya jadi damai. Tapi saya balik lagi, ini hanya kepercayaan mereka masing-masing. That's okay, kalau mereka percaya begitu ya silahkan. Tapi jangan akhirnya menyalahkan bahwa di Islam itu tidak ada. Di Islam justru luar biasa adanya, kan gitu. Terus contoh lainnya lagi katanya, dari sekte yang lain dia bilang kalau sekian persen orang meditasi akan terjadi kedamaian di daerah itu. Terbukti di Amerika katanya tingkat kriminalitasnya turun. Nah ternyata pas di salah satu kota itu di Detroit atau di mana, itu kriminalitasnya turun. Tapi saling klaim antara aliran meditasi itu dan kepolisian setempat. Terbukti di tempat yang lain nggak ada efeknya sama sekali. Dan banyak ternyata pemimpin dari sektenya sendiri punya penyimpangan seks. Kemudian ada yang bunuh diri di aliran meditasi, tapi aliran meditasi yang lain. Jadi kalau misalnya kita bicara buat orang yang misalnya pengen meditasi, ya kalau kalian misalnya meditasinya mau yang buat normal-normal aja, ya janganlah yang bersinggungan dengan agama, karena ada beberapa yang akhirnya jadi gaya hidup. Ya, seperti berpakaiannya, cara makannya, segala macam.
Saya sendiri sama orang yang misalnya yakin itu benar ya silakan aja, tapi kalau saya sudah pernah di situ saya tidak yakin. Kalau misalnya mau bicara ya silahkan. Buktinya saya sampai sekarang sama pendetanya masih akrab nih. Kita mau janjian bulan Februari, tapi saya udah bilang nama sama Muslim. Stop, saya bilang. Nama Muslim. Dan dia kecewa, dia kan saya dulu dididik sama dia supaya jadi pendetanya juga kan. Udah mau disponsorin ke luar negeri itu. Cuman kalau saya ambil saat itu ya mungkin saya udah nggak balik lagi ke Indonesia kan gitu. Dan nggak balik ke Islam. Enggak, kalau masalah Islam itu sebenarnya memang udah ada keraguan dari saya tuh bahwa ini kayaknya nggak benar deh maksudnya meditasi ini. Ini bukan yang saya percaya gitu. Karena di situ ujung-ujungnya kayak ada nyembah ke foto, itu saya nggak mau, saya pikir. Nyembah ke foto ya? Iya, nyembah ke foto ke pemimpin spiritualnya. Tapi kalau ya buat saya, kalau menurut Yo itu kan akhirnya di ujung-ujungnya ada di bukunya dia tuh. Tapi saya sekali lagi nggak mau bersinggungan, nggak mau juga menjelekan mereka gitu ya. Itu ya karena gini, itu kepercayaan mereka. Ya udah silahkan. Tapi kalau buat saya tidak setuju pada saat ada pernyataan bahwa Baba is God. Itu saya nggak setuju. Masa saya menuhankan dia makan, gue makan. Saya nggak mau, dia bilang. Oh, Baba. Iya. Jadi kalau Baba itu bukan Sai Baba. Jadi di India itu banyak baba. Baba itu kalau di Arab tuh abba, gitu kan. Nah seperti gitu. Saya nggak mau. Jadi yang namanya di sana tuh guru spiritual dipanggilnya Baba di sana tuh. Nah ini salah satu Baba itu. Terus katanya dia ada mujizat. Saya tidak tertarik sama mujizat karena mau di semua tradisi, di semua kultur semua ada mujizat gitu kan. Dan gimana tahu ini mujizat dari Tuhan apa dari setan? Mana yang tahu? Jadi saya tidak tertarik sama kayak gitu-gitu. Cuman justru hidayah datang itu pada saat saya terus mencari dan puncaknya hampir stres itu kan. Malam itu kayak udah mau gila nih, kayak udah mau pecah nih kepala nih. Bertahun-tahun itu, 8 tahun itu bukan waktu singkat kan. Tapi kalau yang beratnya itu 4 tahun pertama tuh. Nah, pada saat lagi puncak-puncaknya itu mikirin, jadi yang bener tuh yang mana, saya bilang. Ini gini. Satu pertanyaan mengundang pertanyaan yang lain. Yang satu terjawab, muncul 2 pertanyaan baru. Sampai stres banget. Cuma saya ingat waktu saat itu di Bali itu, malam-malam, saya bilang, wah, saya udah bingung nih. Karena ground Islam saya juga sudah hampir tercabut dari akarnya kan. Saya bilang bahwa, saya sebut semua nama Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya nama Tuhannya dia saya sebut juga. Semua saya sebut. Engkau tahu saya mencari engkau. Tunjukkan mana yang benar, saya bilang. Dan apa yang terjadi kemudian, saya kecapean gitu. Itu kayak udah mau gila tuh. Tiba-tiba tidur. Nah begitu bangun, tiba-tiba kayak hening gitu. Saya nggak ngimpi. Ya banyak kan, kalau saya lihat testimoni orang pindah agama karena mimpi. Ada yang lewat research mendalam gitu. Saya juga research mendalam, tapi nggak dapat solusi kan. Cuman pas lagi pagi-pagi lagi bangun, tiba-tiba semuanya hening, tiba-tiba kok begitu jelas gitu. Ada suara hati bilang, Di, ngapain sih? Kan udah jelas yang benar tuh Islam. Apalagi yang kamu cari? Tiba-tiba saya kayak yang familiar banget. Kayak sebenarnya kayak you pernah ngalamin nggak lupa nyimpen kunci? Tiba-tiba ingat, lah iya kunci kan saya simpan di atas lemari. Nah seperti begitu. Tiba-tiba, oh iya benar saya bilang. Ya akhirnya ya udah semenjak itu saya declare udah Muslim. Tapi itu pun nggak serta-merta saya jadi Muslim kan gitu. Dalam artian makan waktu buat saya buat sholat. Akhirnya saya mulai sholat lagi kan. Terus mulai lagi belajar agama, mulai belajar ngaji gitu kan. Terus mulai menunjukkan sama teman-teman saya bahwa saya sholat. Itu kan juga tantangannya nggak gampang. Waktu saya sholat diketawain sama teman-teman. Sempat di awal, ya nggak semua tapi ada juga. Karena mereka taunya dulu saya kan aktivis dari gerakan meditasi itu. Nah, jadi memang berproses dan akhirnya ya alhamdulillah itu kejadiannya memang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Kejadiannya tahun 2004. Pertama kali saya masuk ke situ tahun 96. Jadi itu bukan perjalanan semalam gitu. Dan kalau pesan saya ya pertama buat para orang tua, jangan nyangka bahwa dengan kita identitas Muslim udah selesai, enggak. Sesudah itu kita harus belajar dan kita ngajarin anak. Karena anak kita ini tantangannya lebih besar lagi gitu. Lebih banyak lagi. Kayak kemarin tuh anak saya nonton YouTube yang di situ isinya berdoa-doa cara tetangga gitu.
Saya langsung bilang, nak jangan, itu nggak benar, kamu pindah, itu bukan kamu, kita tuh yang ini. Nah, salah satunya itu kan hak kita. Toh mereka juga sama, orang tuanya kalau nonton acara Islam jangan nonton Islam, itu bukan ajaran kita, ajarannya kamu yang ini, sama aja gitu kan. Sekarang tinggal balik, menurut saya, bukan menurut saya, kita tahu kalau kita mau sungguh-sungguh nyari yang terbenar itu yang mana, gitu kan, yang nggak ada kontradiksi itu yang mana. Nah itu udah jelas. Ya, paling itu orang tua tuh juga harus sensitif. Jangan sampai nanti anaknya memurtadkan. Orang tuanya sendiri yang memurtadkan. Karena saya punya murid tuh pinter itu, dia kuliahnya di ITB. Dan dia itu dari SMA pelajar tadan terus. Namanya pun juga Islami, tapi satu hal ternyata dia ateis. Dan saya sempat ngajar juga, kenapa kamu ateis segala macam. Terus dia bilang bahwa semua itu cocokologi gitu. Dia nggak percaya sama agama. Terus waktu saya nanya apakah kamu di rumah tuh dulu diajarin agama, dia bilang enggak. Jadi dia dimurtadkan oleh orang tuanya sendiri. Bukan berarti orang tuanya pengen begitu, orang tuanya pun juga nggak tahu. Gitu. Ya, paling ya itu mungkin dari saya tadi. Saya teringat Ustadz Edi bahwa di Kota Malang itu pernah ada seorang staf KUA dari Departemen Agama. Dia ustadz yang menikahkan orang juga, karena kan KUA kan biasanya akad nikah kan qabil tu nikah kan begitu kan di KUA. Terus kemudian dia ya khutbah Jumat juga begitu. Suatu ketika entah siapa yang memulai, dia itu ikut meditasi. Kan promonya kan biasanya meditasi baik untuk ketenangan dan seterusnya. Dan dia akhirnya istrinya juga kalau tidak salah diajak meditasi juga. Persis sama. Terakhir persis juga ya. Terakhir dia itu meninggal itu jasadnya dikremasi, terus abunya dibuang ke Malang Selatan, ke laut Malang Selatan itu, di laut pantai selatan. Terus kemudian ditelusuri. Kawan-kawan bertanya kepada istrinya, sejak kapan beliau keluar dari Islam? Beliau keluar dari Islam dan beliau masuk ke agama tertentu. Dinyatakan mulai tahun sekian sampai beliau meninggal. Karena orang-orang kaget, kok abunya dia dikremasi dibuang ke pantai selatan. Berarti kan dia non Islam kan? Nah, pertanyaannya dia masih mengaku. Ditanya ke istrinya sama kawan-kawan, loh kenapa kok nggak diumumkan kalau keluar dari Islam? Kok masih khutbah Jumat? Terus kemudian masih ngangkatkan orang, ngangkat akad nikah itu kan, dia yang ngerjakan dan seterusnya. Katanya, loh kalau agama kan, agama ya agama, tapi kalau itu kan tuntutan pekerjaan katanya. Nah kalau khutbah Jumat teridentifikasi, kata banyak orang dia khutbah Jumatnya itu kontroversi ya. Banyak menjelek-jelekan Islam juga itu waktu khutbah Jumat. Ya, itu hidayah itu mahal. Iya. Kemudian ini saya tanya kepada Bu Yani, apa sekarang langkahnya Bu Yani yang Bu Yani inginkan? Ya, yang saya inginkan ya kalau suami saya kembali, maksudnya ikut saya Islam kan, karena masa saya udah nikah cerai lagi kan, tapi dia nggak mau. Jadi kalau saya masuk kembali ke agama Islam, dia nggak tahu juga sekarang saya udah Islam. Belum tahu. Belum, karena kan udah tahu langsung di cut. Sedangkan saya kan nanti tinggal di mana, terus anak-anak saya sekolah gimana, sehari-hari gimana. Jadi Bu Yani rumah tangga pure ya? Iya. Baru syahadat hari Sabtu kemarin, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Masih usia 5 hari ya. 4 hari 5 hari syahadat ini. Bu Yani ibu rumah tangga pure. Iya, pure. Dan bingung sekarang mau memutuskan apa ya? Begitu ya? Iya. Bingungnya itu. Jadi kalau misalnya saya bohong-bohongan terus kan, pada saya udah masuk Islam kan, dia Kristen kan jinah juga, nggak boleh kan. Nah makanya masa dalam kebohongan terus menerus dosa saya numpuk, katanya udah syahadat tapi tetap berdosa kan, gimana saya ngumpulin amal saya pulang.
Terus Bu Yani, opsi yang pertama tadi suami ikut Islam, mungkin atau tidak? Pingin, nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Terus opsi kedua apa? Ya hidup sama anak-anak aja mungkin. Hidup sama anak. Sama suami lepas. Iya lepas. Yang memungkinkan yang pertama sama apa yang kedua? Yang kedua, Yang kedua. karena kalau masuk Islam nggak mungkin. Kendalanya apa saja? Dia terlalu kuat untuk agamanya. Misal Ibu pilih opsi yang kedua ini, Oh, apa resiko ke depan yang akan, tantangan ke depan yang akan didapati? ya, mungkin ya masalah ya ekonomi mungkin ya. Anak-anak itunya masih pada sekolah saya, sama rumah tempat tinggal yang saya nggak punya, jadi ya itu aja sih. Jadi Ya. bingungnya itu. Orang tua tahu kalau Ibu masuk Kristen? Enggak, Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Bapak Ibu udah meninggal. udah meninggal. Tambahan tuh, kasihan orang tuanya tuh, dalam buku. Iya, Ya. Kasihan orang tuanya. saya juga cuma cerita ke teman saya, tetangga, kasihan katanya kalau ibunya Ya. nanti di akhirat disiksa terus. Saudara-saudara gimana?